HPT atau Human Performance Technology didefinisikan sebagai kombinasi sistematis dari proses-proses seperti identifikasi kebutuhan, analisis penyebab masalah, desain solusi, implementasi, dan evaluasi hasil. Fokusnya adalah pada pendekatan berbasis hasil untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Mengapa HPT? HPT merupakan bidang terapan, artinya HPT dijalankan melalui praktik dari model dan kerangka kerja yang dikembangkan oleh akademisi dan organisasi profesional. Dalam penerapannya, HPT secara sistematis meningkatkan produktivitas organisasi melalui desain dan pengembangan. Terdapat 4 prinsip TOSTI yang membantu mendefinisikan HPT yang membedakannya dari pendekatan yang lain, yakni hasil, sistem, nilai, dan kemitraan. Hasil, HPT berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dan bekerja mundur untuk mencari penyebab masalah dan solusi. Sistem, HPT memandang organisasi sebagai sistem yang kompleks di mana berbagai faktor saling mempengaruhi. Nilai, penerapan HPT diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi baik dalam finansial maupun non-finansial. Kemitraan, HPT melibatkan kerjasama antara konsultan dan klien dalam mengidentifikasi masalah dan mencari solusi. Bagaimana HPT diterapkan? Dengan gambar IDDI, kita dapat memberikan gambar visual yang jelas tentang alur proses penerapan HPT. Setiap tahap saling terkait dan membentuk siklus yang berkelanjutan. Dengan melihat gambar ini, kita dapat memahami bahwa penerapan HPT bukan hanya tentang memberikan pelatihan, tetapi melibatkan analisis yang mendalam, perencanaan yang matang, dan evaluasi yang berkelanjutan. Proses analisis kerja dalam Human Performance Technology. Dalam proses ini terdapat model analisis 7 langkah oleh Meagher and Pipe. Model ini membantu mengatasi kesenjangan kinerja secara sistematis. Prosesnya dimulai dengan mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja aktual dan yang diharapkan. Diikuti analisis lingkungan kerja untuk mengevaluasi faktor eksternal seperti sumber daya dan kebijakan. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab langsung dan menentukan apakah pelatihan diperlukan. Jika iya, dirancang tujuan instruksional spesifik, strategi pelatihan, dan materi yang relevan. Proses ini diakhiri dengan evaluasi efektivitas berdasarkan indikator keberhasilan. Metode ini menonjol karena pendekatan yang komprehensif berfokus pada solusi sederhana sebelum intervensi kompleks. Intervensi instruksional dan non-instruksional. Intervensi instruksional adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu melalui pelatihan dan pendidikan yang terstruktur, berbasis teori pembelajaran, dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta. Fokusnya adalah transformasi kapasitas individu melalui pengalaman belajar mendalam untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan yang lebih dinamis. Berbeda dengan intervensi non-instruksional adalah strategi yang mengoptimalkan struktur dan sumber daya organisasi tanpa pelatihan langsung. Pendekatan ini mencakup rekrutmen tambahan, penataan ulang sumber daya, atau penyempurnaan kebijakan. Keunggulannya adalah solusi cepat dan efisien yang mengatasi masalah kinerja melalui perubahan sistemik daripada pelatihan. Jadi teman-teman, analisis 7 langkah Meagher and Pipe memiliki keterkaitan erat dengan pemilihan intervensi instruksional dan non-instruksional. Singkatnya, analisis 7 langkah bertindak sebagai penyaring sebelum memutuskan intervensi instruksional atau non-instruksional. Desain pesan instruksional. Tujuan instruksional yaitu menciptakan perubahan perilaku peserta didik dan mengatasi kesenjangan kinerja. Dalam desain pesan terdapat elemen utama, yaitu yang pertama, sarana media, meliputi metode penyampaian seperti instruksi tradisional, infografis, atau pembelajaran daring. Nah, konten instruksional yakni informasi yang disampaikan melalui sarana tersebut. Materi juga menyoroti perubahan paradigma pada tahun 1990-an dari pendekatan berpusat pada instruksi ke pendekatan yang berpusat pada peserta didik, dengan fokus pada kebutuhan individu. Meski penelitian tentang desain pesan masih terbatas, prinsipnya tetap relevan dalam konteks teori, pembelajaran multimedia, dan beban kognitif. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah Human Performance Technology atau yang lebih kita singkat menjadi HPT adalah pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi. HPT tidak hanya fokus pada pelatihan, tetapi juga mengidentifikasi akar masalah kinerja dengan menganalisis faktor individu, kelompok,
dan juga organisasi. Setelah menemukan masalah, HPT merancang solusi yang relevan, baik berupa intervensi instruksional, seperti pelatihan, maupun non-instruksional, seperti perbaikan proses kerja. Solusi ini dirancang agar efektif, mudah diimplementasikan, dan juga berkelanjutan. HPT juga menekankan desain pesan instruksional yang jelas, strategi implementasi yang solid, dan manajemen perubahan untuk memastikan dampak jangka panjang. HPT adalah pendekatan holistik dan berorientasi hasil untuk mendukung kinerja berkelanjutan.